Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada satu hal yang sungguh kita banggakan karena pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak atau berbagi ayat firman Tuhan dalam hidup kita, yaitu Kejadian pasal 6 ayat 22. Di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Judul renungan kita adalah karena iman dan ketaatannya. Saudara-saudara, karena iman dan ketaatannya Nuh, maka dia mendapat kasih karunia dari Allah. Saudara-saudara, Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki peranan penting dalam sejarah kehidupan manusia. Ia tercatat sebagai salah satu saksi iman. Tanpa Nuh tidak akan ada lagi umat manusia pada hari ini. Karena semua manusia yang hidup di zamannya mengalami kebinasaan karena dilanda air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, ketika orang-orang hidup dalam kejahatan dan menjauh dari Tuhan, Nuh memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun di sekitarnya penuh dengan kejahatan, tipu, menipu, dan lain-lain, tetapi Nuh memiliki prinsip. Dia mau hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita membaca itu di dalam ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh mempertahankan hubungannya hidup benar dengan Allah karena dia bergaul. Maka dia disebut, saudara-saudara, sekalipun di sekitarnya penuh dengan kejahatan, ya, dan hal-hal yang tidak terpuji di mata Tuhan. Namun Nuh mempunyai prinsip dia hidup untuk hidup benar. Apa yang membuat dia kuat dan dia mampu hidup benar? Ternyata ayat 9 tadi berkata dia bergaul dengan Allah. Dari bergaul dia dari Allah, maka akan ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, sehingga dia tidak terpengaruh. Dia melakukan apa yang benar. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena hidup bergaul karib dengan Tuhan, ia pun menyatakan kehendak dan rencananya kepada Nuh. Karena dia bergaul, maka Tuhan menyatakan rencananya kepada Nuh. Ya, kalau kita baca itu di dalam ayat 13 sampai ayat 14. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, meski secara manusia perintah itu tidak masuk di akal, dan meski banyak orang-orang mencemooh, mengolok, menertawakannya, ya, Nuh tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia nggak tanya untuk apa dan indah. Dia hanya percaya bahwa apa itu perintah Tuhan betul. Dia tidak terpengaruh sehingga terus dia mempertahankan perintah Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan, dia melakukan. Masa bodoh dengan keadaan yang ada sekitarnya yang begitu keras. Ya. Kalau kita membaca saudara-saudara dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7, di sana dikatakan saudara-saudara, ya, kita tahu bahwa Nuh tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Alkitab menyatakan dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saudara-saudara, karena imannya kepada Tuhan maka dia taat perintahnya. Dia tidak ragu sedikit pun. Nah, ada begitu banyak anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Ya. Anak Tuhan beriman, tetapi kadangkala tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Beriman, tetapi untuk perintah Tuhan dia tidak melakukan. Itu namanya tidak beriman. Dia masih terpengaruh. Dia tidak fokus. Tetapi Nuh, saudara, dia percaya akan apa yang Tuhan firmankan kepadanya tentang akan datangnya air bah. Walaupun hujan pun belum pernah dilihatnya sebelumnya. Inilah iman. Makanya waktu Tuhan suruh dia bikin bahtera, dia lakukan itu. Padahal musimnya nggak musim hujan. Tapi dia, saudara-saudara, dia lakukan itu. Itu perintah Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan ke depan. Orang mengolok dia. Orang mengata-ngatain dia. Dia tidak peduli. Dia lakukan ke firman Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi, iman bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat atau dirasakan, namun didasarkan pada janji Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi sambil mempersiapkan bahtera, ya, kita sangat percaya bahwa Nuh terus memperingatkan orang-orang agar segera bertobat. Sambil dia mempersiapkan bahtera yang Tuhan suruh. Nuh bisa menangkap sesuatu apa maksud kehendak Allah. Suruh untuk buat bahtera. Dan itulah kesempatan Nuh bicara tentang kebenaran Allah. Nuh serukan pertobatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, agar segera bertobat. Tetapi sayang, peringatan dari Tuhan itu mereka anggap angin lalu. Akhirnya, saudara, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan. Sekali lagi, ya, setiap pelanggaran, ingat, dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kalau hari-hari ini mungkin kita tidak melakukan, ya, kita tidak menurut, tidak menjadi saksi, tidak membawa jiwa kepada Tuhan, nggak ada apa-apa, biasa aja. Tetapi perhatikan firman Tuhan bilang, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kalau itu belum terjadi dalam hidup kita, itu namanya Tuhan kita kasih kita kesempatan untuk berubah, untuk menjadi pelaku kehendak Allah, untuk taat. Nah, saudara-saudara, karena iman dan ketaatan Nuh, sekeluarga beroleh kasih karunia dari Tuhan. Apa itu? Keselamatan. Sehingga manusia terus ada sampai hari ini. Itu karena peranan seorang Nuh. Kenapa, saudara? Karena dia bergaul dengan Tuhan.
dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tentu saja kita juga kepengen supaya dapat kasih karunia Allah. Kita jaga, kita periksa pergaulan kita dengan Tuhan. Sudahkah kita taat menjadi pelaku? Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.